warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kang Hadi. Ya, alhamdulillah. Sekarang kita bisa berkumpul di sini untuk membuka diskusi tentang tugas kita, yaitu tugas tentang diskusi isu-isu yang berhubungan dengan smart governance. Gitu. Pada tema diskusi kali ini, kita akan membahas isu tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Tuh. Sebelumnya, izinkan saya untuk menjelaskan dulu apa itu SPBE. SPBE itu adalah singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang mempunyai arti adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Jadi latar belakang adanya SPBE ini adalah saat ini tuh banyak dinas-dinas atau enggak lembaga atau kementerian yang membangun aplikasi sendiri-sendiri dan tidak terintegrasi. Ini mengakibatkan pemborosan anggaran karena anggaran untuk membangun sistem TIK itu cukup besar kayak gitu. Ada yang tahu di sini tentang tujuan atau dan manfaat SPBE ini? Mungkin teman-teman ada yang izin menjawab ya Kang. Kalau ya. yang saya sepengetahuan saya, tujuan dari SPBE ini adalah yang pertama itu mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan terpercaya. Kemudian yang kedua, meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik. Selain tujuan ini juga ada beberapa manfaat dari SPBE yang terpadu ini, itu ada meningkatnya efisiensi anggaran untuk pembangunan pemerintahan berbasis elektronik. Yang kedua, mendukung terwujudnya satu data Indonesia melalui bagi pakai data antar instansi pemerintah atau instansi daerah. Ya, selanjutnya mendorong penggunaan aplikasi umum berbagi pakai di instansi pemerintah dan pemerintah daerah. Kemudian meningkatnya utilisasi infrastruktur TIK yang terintegrasi dan berbagi pakai bagi instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian yang terakhir itu ada terwujudnya keamanan informasi dari pemerintah itu sendiri. Mantap. Terima kasih penjelasannya Anda. Terus saya ingin tahu apa dasar hukum tentang penyelenggaraan SPBE ini itu apa ya, Kang Teteh? Ya, untuk dasar hukum terkait SPBE ini yaitu Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, serta ada turunannya juga, yaitu Pergub Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2019 sampai 2023. Mantap. Kayaknya tahu sekali ya Kang Roy. Mungkin di lain kali kita bisa bedah peraturan ini mungkin ya. Gitu. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi? Izin, mungkin untuk cakupan layanan SPBE itu ada beberapa macam. Yang pertama itu ada G2B atau pelaku usaha, yaitu layanannya ada e-procurement, terus ada e-perizinan, terus ada lagi G2C yaitu untuk masyarakat, yaitu layanannya e-pengaduan, e-kesehatan, e-pendidikan. Lalu ada juga G2E yaitu untuk ASN, layanannya berupa e-kepegawaian, e-pensiun. Lalu ada G2G untuk pemerintah, layanannya ada e-office, e-planning, e-budgeting, dan e-monep. Itu sih layanan yang ada di SPBE. Depannya banyak ya. Iya banyak ya. Depannya semua ya kayak lagunya Benyamin. Hujan gerimis aja. Oke. Nah, tentang terkait ini penerapan SPBE ini mungkin ada ya sudah diterapkan di pemerintah Jawa Barat khususnya di instansi kita bekerja gitu. Mungkin ada yang mau menjelaskan tentang penerapan SPBE ini di unit kerjanya masing-masing? Izin Kang, mungkin saya terlebih dahulu akan menjelaskan penerapan SPBE di unit saya, yaitu di Balai Pelindungan Perkebunan.
Nah, di Balai Perkebunan itu ada yang namanya pelaporan hama penyakit tanaman, di mana kan waktu dulu itu pelaporan itu menggunakan yang namanya data hanya tertulis saja. Nah, sekarang itu diperbarui lagi, itu menggunakan aplikasi Simamak kita. Jadi kalau misalkan ada serangan hama di kabupaten atau di daerah kita tinggal download aplikasi tersebut, terus langsung laporan, misalkan itu tanaman apa jenisnya, misalkan itu kan tanaman perkebunan, cengkeh atau kopi, langsung nanti dipilih itunya jenis varietas tanamannya, langsung kita pelaporan kira-kira berapa meter terserang hama penyakitnya, habis itu nanti muncul sistem data pada kami gitu. Jadi nanti pelaporannya tidak rumit seperti itu. Di situ juga nanti ada di aplikasi itu juga nanti ada tata caranya pembuatan pupuk nabati, terus kayak pestisida nabati juga, terus kayak pembuatan APH, kayak agen pengendali hayati yang ramah lingkungan, terus jenis-jenis OPT. Jadi di situ intinya udah lengkap. Jadi pembaruan itu tuh supaya lebih bisa memudahkan pengguna atau pelaporan itu kayak gitu, petani yang zaman sekarang seperti itu. Berarti yang pelaporannya bisa siapa aja gitu? Tujuannya adalah ke petani begitu? Iya, untuk pelaporan itu menggunakan terutama petani-petani perkebunan kayak petani kopi, petani cengkeh, terus vanili. Jadi mereka tuh tidak susah payah untuk pelaporannya. Misalkan menggunakan kira-kira ini apa ya, padahal di sistem itu tuh udah diketahui ini jenisnya seperti ini. Terus kita harusnya pakai apa nih, pengendaliannya yang baik, efektif kayak apa. Jadi udah ada di sistem kayak gitu, langsung diaplikasiin atau langsung diidentifikasinya secara langsung. Jadi tidak usah menunggu atau melapor terlebih dahulu, tunggu laporannya lama, jadi udah ada langsung teridentifikasi sama penyakitnya apa kayak gitu. Oh, berarti sudah disertai dengan panduannya ya Teh ya? Iya, udah di dalam aplikasi tersebut tuh udah ada panduannya. Jadi kayak gimana tata caranya pelaporannya juga, terus kayak gimana cara mengatasi yang penyakitnya, terus apa sih yang bagus obatnya kayak gitu. Kalau misalkan untuk orang awam kan nggak tahu tuh pestisida apa aja. Jadi ini yang lebih baik kayak gitu untuk hal penyakitnya kayak gitu. Sangat bermanfaat sekali bagi petani kayaknya ini ya, gitu penggunanya. Iya, benar. Mungkin ada yang mau menjelaskan lagi atau menambahkan tentang penerapan ini SPBE ini di lingkungan kerjanya? Izin Kang, saya mau menceritakan sedikit tentang penerapan SPBE di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, khususnya Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura tempat saya ditugaskan. Di BPSBTPH ini ada website Serbet Panon itu, jadi petani atau produsen itu harus mendaftarkan dan melengkapi administrasi secara online di Serbet Panon tersebut. Jadi waktu kita mendaftar di Serbet Panon itu, kita akan ditanya tentang jumlah unit sawahnya, terus kemudian komoditasnya apa, lalu kapan kapan waktu panennya seperti itu. Kemudian dari pengawas benih tanaman sendiri memvalidasi data tersebut, kemudian kami petugas yang akan ke lapangan itu siapa dan kapan seperti itu tanggalnya. Jadi kan kalau dulu kan pakai berkas fisik ya seperti itu. Kalau sekarang tuh sudah serba online. Apa ini juga sesuai sama tujuan dari yang SPBE itu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik seperti itu. Baik, Tenanda, makasih banget. Berarti hampir sama ya tujuannya ke para petani-petani mungkin kayak aplikasi yang Teh megang. Iya, betul. Oke, terakhir jadi perlu repot jauh-jauh ya? Iya, jadi nggak harus, misalkan nggak harus jauh-jauh ke Bandung seperti itu, lewat online juga bisa seperti itu. Oke, gitu. Oke, terakhir nih. Waktu estimasinya berapa hari? Waktu estimasinya kurang lebih, biasanya tuh kalau kita mau mendaftarkan, kita tuh udah ada aturannya kayak 14 hari sebelum panen, seperti itu. Kalau mau mengajukan sertifikasi benih. Gitu. Oke. Bagus. Terakhir nih di Kang Roy nih. Gimana Kang Roy? Saya ya. Iya. Oke, kalau di bagian ketenaga kerjaan itu ada yang namanya sistem WLKP, yaitu wajib lapor ketenaga kerjaan di perusahaan.
Jadi setiap tahun itu perusahaan wajib melaporkan untuk berbagai bentuk kegiatannya. Dulu WLKP itu dilakukan secara manual dengan menggunakan pengisian form yang harus ditulis tangan atau diketik. Nah, sekarang itu WLKP dilakukan secara online berdasarkan website dari wajiblapor.kemenaker.go.id, sehingga WLKP dapat dilakukan dengan lebih mudah dan tentunya lebih cepat. Oke, sangat inovatif ya Kang Roy ya. Jadi kita nggak usah datang lagi ke kantor berarti ya, gitu. Cukup. Ya, jadi setiap perusahaan akan melaporkan kegiatannya berdasarkan online, karena tentunya spesifik di Jawa Barat saja, perusahaan di Jawa Barat ada 73.000. Jadi bayangkan kalau mereka semua datang ke dinas untuk melaporkan kegiatannya, itu tentunya sangat tidak efisien. Jadi penerapan teknologi ini tentunya sangat membantu masyarakat juga. Kalau 7.300 pelaku usaha datang, mungkin kayak yang mau demo ya. Iya. Gitu. Oke, rekan-rekan. Nah, sekarang karena kita bahasanya berhubungan dengan smart governance, tentang aplikasi-aplikasi yang sudah diterapkan di instansi masing-masing, apa nih kaitannya dengan manajemen ASN atau smart ASN? Mungkin dari Kang Roy dulu mungkin ya, gitu. Gimana Kang Roy? Oh iya, tentunya otomatisasi terkait pelaporan ketenaga kerjaan itu ada pihak-pihak yang menyalahgunakan. Karena syarat dalam membentuk suatu perusahaan tentunya harus didaftarkan dulu perusahaannya, jenisnya apa, terus bergerak di bidang apa, tenaga kerjanya berapa banyak. Nah, ketika itu didaftarkan, akan kita input di WLKP, wajib lapor ketenaga kerjaan perusahaan. Namun sayangnya kemudahan ini dimanfaatkan oknum tertentu untuk membentuk perusahaan-perusahaan palsu. Nah, tentunya apabila ada ribuan perusahaan yang berdasarkan data kemarin ada sekitar ratusan perusahaan yang tidak tervalidasi ketika kami para pengawas mengecek apakah benar perusahaan ini bergerak dan beroperasi, tapi ternyata tidak ada bangunannya saja, nggak ada, apalagi tenaga kerjanya. Nah, tentunya sistem ini menjadi celah juga untuk pemanfaatan smart ASN atau SPBE ini. Gitu. Oh, berkaitan dengan berarti kita pemahaman atau kita membangun aplikasi itu tentang teknologi informasinya harus dikuatkan lagi ya, Kang Roy? Ya, betul. Mestinya kalau menurut pandangan saya pribadi, ketika kita telah selesai melakukan WLKP, mestinya ada verifikasi yang dimana tetap itu harus divalidasi di dinas, walaupun validasinya hanya berupa QR code. Nah, itu akan membuat pengawas mengetahui bahwa ini beneran perusahaan yang sedang beroperasi. Kalau mereka ingin istilahnya ingin mendirikan suatu perusahaan di Jawa Barat, tentunya mereka harus siap untuk melengkapi proses administrasinya. Nah, tentunya apabila dibandingkan dengan proses administrasi yang sebelumnya, ketika belum ada WLKP, itu lama dan tentu antriannya juga pasti panjang. Jadi, menurut saya pribadi, walaupun sistemnya basicnya adalah online, namun tetap diperlukannya verifikasi mungkin berupa nomor token yang nantinya akan dilapor dan divalidasi oleh pengawas tenaga kerja. Oke, Kang Roy, makasih banyak. Satu nih pertanyaan saya, Kang Roy nih. Masih bisa nggak sih untuk kayak gini jalan belakang? Masih ada nggak? Tentunya kalau perizinan pendirian perusahaan lewat jalan belakang itu pasti ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkannya. Karena pendirian suatu perusahaan berbentuk PT ataupun CV itu tidak mudah. Dan bahkan orang-orang yang ingin mendirikan suatu perusahaan tidak paham apakah saya harus membentuk suatu PT ataukah ini kapasitasnya cukup CV ataupun UD, usaha dagang. Nah, ketidakpahaman orang-orang tersebut atau masyarakat tersebut itu akan dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, atau sebenarnya itu sah-sah aja untuk menjadi konsultasi jasa, bukan untuk meminta tarif dari pendirian perusahaan. Berarti kita harus sikap profesionalisme gitu ya, Kang Roy? Ya, betul.
kita harus bersikap profesional karena bisa jadi itu adalah bentuk konsultasi jasa. Namun pendirian perusahaan itu sebenarnya gratis. Jadi jangan meminta tarif untuk pendirian perusahaan. Mantap sekali. Ada tanggapannya dari yang lain mungkin? Mungkin Kang ada sanksi tersendiri nggak untuk misalkan oknum-oknum tertentu yang melanggar kayak gitu? Untuk oknum-oknum yang berupa calo ya, kita biasa sebutnya calo itu sebenarnya apabila izinnya palsu ataupun mereka modifikasi izin itu adalah pidana 4 tahun atau setara dengan denda 400 juta. Oke, baik. Oke, ada yang menambahkan? Kalau tidak ada, mari kita lanjut ke penerapan tentang aplikasi. Tadi itu Nanda tuh Serbet Panon ya? Dan Nanda ya? Iya, betul Kang. Gimana Serbet Teh? Ada kendalanya atau isunya di situ? Oh, kalau kendala itu sendiri kan nggak semua petani atau produsen itu sudah ibaratnya kayak mahir gitu kan menggunakan teknologi. Bahkan masih ada yang tetap membawa berkas fisik seperti itu. Nah, kalau ada yang bawa berkas fisik itu tetap kita layani, kita yang memasukkan ke website tersebut, tapi sama pelan-pelan kita juga beri sosialisasi seperti itu kayak misalkan kita mengajarinya pelan-pelan atau seperti itu. Atau misalkan petani atau produsen itu punya anak ya yang masih muda gitu, mungkin bisa juga kayak minta bantuan anaknya untuk mengajukan permohonan melalui website tersebut. Kemudian kalau sehubungan dengan yang tadi ini kan kita sebagai ASN itu kan harus bisa menyikapi perubahan dari yang konvensional menuju yang sekarang itu yang digitalisasi gitu. Jadi kita tuh harus memiliki kemampuan digital skill yang ada pada poin-poin Smart ASN itu yang teknologi itu ya Kang. Jadi kita juga harus mau nggak mau kita juga harus belajar menguasai seperti itu supaya proses pelayanan yang kita berikan kepada produsen itu lancar. Oke, baik. Menurut saya profesionalisme juga harus ada mungkinnya di situ. Karena kalau Iya, berkas fisik kan kadang ada celahnya di situ. Selain itu kan iya, kita juga harus betul. berjiwa hospitality kan, kita melayani Iya, dengan hati seperti iya, itu. Gitu. betul sekali Kang. Ada mungkin dari yang lain ada yang mau menambahkan mungkin? Atau kita lanjut saja ke Teh Mega mungkin Teh Mega. Teh Mega itu tentang aplikasi Si Mama Kita. Menarik nih nama aplikasinya Si Mama Kita. Oke Teh Mega mangga. Jadi kalau misalkan di aplikasi tersebut tuh ada hambatannya kan, namanya juga aplikasi kan, tidak semuanya nggak beda jauh sama tadi Teh Nanda, nggak beda jauh. Petani itu masih kayak emang nggak mungkin punya aplikasi di smartphone kayak gitu kan, apalagi kalau misalkan itu juga terbatas oleh sinyal. Apalagi berkebunan kan di atas gunung kan, gimana kalau misalnya kita mau identifikasi hama penyakit, kita mau buka sinyal aja susah kayak gitu kan. Ya, jadi itu yang jadi hambatannya, tidak semua petani punya smartphone, terus tidak mungkin layanan kayak misalkan sinyalnya kurang mendukung kalau di atas perkebunan karena masih terbatas sinyalnya kan. Nah, itu sih yang bakal menjadi hambatannya. Terus kalau misalkan dari Smart ASN sendiri, kalau misalkan ini kan kita tidak beda jauh juga untuk Anda yang tadi kayak kita harus menjadi kayak emang harus sesuai dengan beberapa, harus sesuai dan menyesuaikan digital skill kita kan kayak gitu. Terus juga harus siap melayani kalau misalkan kita petani tersebut kan misalkan tidak bisa tuh mengaksesnya. Jadi kita sebagai pelayan publik langsung datang ke lapangannya, kita kira-kira ini penyebabnya penyakit apa sih, karena nggak mungkin kalau misalkan mengandalkan terus aplikasi kapan mau selesainya gitu penyakit. Mungkin kasihan juga petaninya, mungkin tanamannya udah langsung roboh atau mungkin langsung kena penyakit, itu kan bakal merugikan petani, menurunkan hasil produksinya kayak gitu. Jadi kalau misalkan menjadi Smart ASN sendiri kita harus emang harus berinovasi, mengikuti zaman lah, harus ada digital skill-nya, terus sama sebagai pelayan yang baik kayak hospitality tadi, kita kalau misalkan tidak harus langsung misalkan kita harus terus menggunakan digital. Kalau misalkan kita bisa ke lapangan secara langsung, kenapa enggak kayak gitu, misalkan membantu langsung petani ke lapangan kayak gitu. Ya, jadi tetap membuka ruang bagi petani yang tidak Iya. memiliki keterbatasan
akses terhadap teknologi ya. Iya, intinya itu sih, Kang. Iya, berarti kita harus. Kalau menurut saya juga tentunya kalau dari penjelasan Teh Mega ya, menurut saya pribadi ada juga jiwa entrepreneurship di situ, yaitu jiwa kewirausahaan yang terkait pantang menyerah, inovatif terhadap masyarakat. Jadi sebagai ASN tentunya banyak hal yang membuat kita harus menghadapi masyarakat yang sangat beragam tentunya. Jadi kita harus tetap memiliki jiwa entrepreneurship tersebut. Baik, mantap sekali gitu. Iya, oke. Dapat saya simpulkan mungkin tentang isu-isu yang ada di lingkungan ini kebanyakan tuh yang paling utama itu kita harus menguasai tentang teknologi informasi. Betul kan, Kang Teteh? Itu. Yang kedua, ya, betul, saya itu menyimpulkan kita harus berpola pikir yang agile atau gesit karena melihat keadaan di lapangan. Berwawasan global juga perlu. Terus tadi yang dijelaskan oleh Kang Roy, entrepreneurship karena kita harus ya ke masyarakat, harus berjuang inovatif, pantang menyerah dan lain-lain. Selain itu hospitality juga harus kita punyai karena kita kan berhubungan langsung dengan masyarakat ya, pelayanan kayak gitu. Yang terakhir mungkin profesionalisme kita dituntut nih. Terutama tadi di isunya Kang Roy ini yang bisa jalan belakang gitu. Gitu ya, mungkin betul. Ya. Oke, gitu. Sebelum menyudahi diskusi kali ini, saya punya info nih tentang SPBU itu mempunyai indeks. Jadi selalu tiap tahunnya ada penilaian gitu. Tentang penilaiannya tersebut, indeksnya tuh kalau kurang dari 1,8 itu predikatnya kurang. 1,8 sampai 2,6 cukup, 2,6 sampai 3,5 baik, 3,5 sampai 4,2 sangat baik, dan 4,2 sampai 5,0 memuaskan. Dan menurut data di website opendatajabar.prof.go.id, pemerintah Jawa Barat mendapatkan indeks nilai SPBU itu dengan rata-rata 3,1. Berarti kita mempunyai predikat yang baik, alhamdulillah gitu. Tentunya kita tidak cukup puas di sini ya, karena kita masih harus mengejar dengan predikat sangat baik dan memuaskan. Mudah-mudahan tahun depan kita dapat mendapatkan itu. Sesuai visi misi Jawa Barat ya. Iya, sesuai juara lahir batin. Oke, diskusinya saya cukupkan sekian saja. Terima kasih banyak telah bergabung dalam diskusi ini, Kang Roy, Teh Nanda, Teh Mega gitu. Mari kita akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.